jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024 ataupun pembantu presiden, menteri-menterinya. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji kampanye. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda. Terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan? Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda itu adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya bukan bermaksud untuk mempromosikan sosok koordinator BEM seluruh Indonesia ini. Tapi saya fokus dengan koar-koarnya di media beberapa waktu lalu yang membandingkan kepemimpinan sekarang dengan kepemimpinan 24 tahun yang lalu. Asli, saya sampai tertawa sekaligus menghujatnya. Ini anak baru bangun tidur kah? Sehingga ngomong yang ngelantur kayak gitu. Saya yakin mereka, para mahasiswa yang turun ke jalan tahun 98, yang berjuang hingga meneteskan air mata, darah, bahkan mengorbankan nyawa, akan marah dengan bocah ini. Termasuk mungkin juga para tokoh reformasi yang meruntuhkan tembok rezim Orde Baru yang telah berkuasa 32 tahun. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini menyebut pemerintah Orde Baru telah menghadirkan kebebasan. Dia pun mempertanyakan bahwa masyarakat hari ini masih tak mendapat kesejahteraan maupun kebebasan. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita punya kesejahteraan, apakah kita peroleh kebebasan? Ucapnya dalam video yang beredar di media sosial. Saya juga mempertanyakan apakah pernyataan Anda itu berbasis data dan fakta. Arti kesejahteraan yang Anda maksudkan itu apa? Kebebasan apa yang Anda inginkan? Kaharudin, saya ingatkan ke Anda ya, bahwa apa yang Anda katakan itu sungguh sangat menyakitkan gerakan mahasiswa 98. Gerakan mahasiswa 98 benar-benar real dengan keadaan bangsa yang saat ini diterpa badai krisis keuangan yang melanda Asia pada pertengahan 97 serta berbagai masalah kompleks sepanjang rezim Orde Baru berkuasa. Pernyataan Anda itu sangat bertolak belakang. Kesejahteraan di zaman Orde Baru, ketimpangannya jelas sekali. Yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme sudah bukan hal yang aneh, malah seperti hukum wajib. Kata Haji Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terlalu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, kebebasan yang juga Anda pertanyakan di zaman Orde Baru boro-boro bisa diekspresikan. Jadi, kalau kamu bilang di zaman Orde Baru masyarakat memperoleh kebebasan, itu sumbernya Anda dapat dari mana? Rhoma Irama yang lagunya kita dengarkan tadi sangat merasakan kebebasan untuk berekspresi dimatikan. Mahasiswa mana yang berani berdemo di zaman Orde Baru sebelum tahun 97-98? Kalaupun ada yang berani, endingnya tinggal pilih saja, penjara atau diberhentikan atau kedua-duanya, bahkan bisa hilang tak tahu rimbanya.
Hanya dalam peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari saja, gelombang demo mahasiswa yang mau menentang pemerintah. Peristiwa Malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue sedang berkunjung ke Jakarta. Kamu juga menyinggung IKN yang baru. Nah, sedikit saya infokan ya. Jadi kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu bukan hal yang baru di zaman Joko Widodo. Kepindahan itu sudah pernah direncanakan oleh mendiang Presiden Soekarno di tahun 1947. Saat itu, Palangkaraya dijadikan modal dan model ibu kota negara yang baru. Di era presiden berikutnya, yakni Soeharto, wacana pemindahan ibu kota juga pernah dicetuskan. Saat itu, ibu kota negara rencananya dipindahkan ke wilayah Jonggol, Jawa Barat. Namun, wacana itu tidak pernah terrealisasi. Wacana kepindahan ibu kota kembali berembus pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Wacana itu pun ditindaklanjuti pemerintah SBY. Pada tahun 2013, SBY mengajukan 3 skenario perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Nah, itu tadi runutannya. Jadi, kalau Anda sabar untuk cari referensi terlebih dahulu, rasanya tak perlu masalah kepindahan IKN juga jadi salah satu tuntutan Anda. Apalagi IKN yang baru itu dikaitkan dengan masalah COVID-19. Emangnya hanya Indonesia saja yang menghadapi pandemi? Jadi soal IKN, Jokowi hanya mewujudkan dari rencana para pendahulunya saja. Soal waktu undang-undang IKN yang dibuat hanya 40 hari. Coba Anda hitung ya. Perumusan undang-undang dasar yang real mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. UUD 45 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari 10 Juli sampai ke 18 Agustus itu hasilnya berapa? Silakan hitung. Udin, namamu sudah menasional karena kamu adalah seorang koordinator BEM SI dan juga statementmu yang saya nilai asbun. Tapi saya hargai semangat perjuanganmu dan rekan-rekanmu. Tapi janganlah sampai keselio ngomong, fatal jadinya bro. Atau mungkin kamu panpol alias panjat politik, mengingat 2024 adalah pemilu serentak. Siapa tahu ada parpol besar yang ingin meminangmu jadi anggota legislatif berkat aksi demo 11 April 2022. Contohnya kan ada seperti Adrian Napitupulu, juga Fadlizon. Mereka kan orang-orang pergerakan 98. Tapi itu kalau. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.